Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dimas Panca. Kali ini akan menerangkan sebuah pelajaran atau mata kuliah dari elektronika digital dengan bab yaitu sistem bilangan. Sebelumnya, pendahuluan terlebih dahulu, apa itu sistem bilangan? Sistem bilangan adalah cara untuk merepresentasikan angka dalam bentuk simbol tertentu. Dalam dunia digital, sistem bilangan sangat penting karena komputer hanya mengenal dua kondisi atau disebut biner, yaitu hidup atau on di posisi satu dan mati atau off di posisi 0. Pemahaman sistem bilangan menjadi dasar dalam pembelajaran elektronika digital, pemrograman, dan arsitektur komputer. Setiap sistem bilangan memiliki basis atau radix sebutannya, seperti salah satunya seperti base 10 untuk desimal dan base 2 untuk biner. Selanjutnya yaitu pengantar sistem bilangan seperti yang di sebelumnya tadi. Sistem bilangan adalah representasi angka digunakan dalam matematika dan sistem digital. Komputer juga hanya mengenali bilangan biner di posisi 0 dan 1. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem bilangan yang ada. Terdapat 4 sistem bilangan yang sering dikenal oleh orang-orang, yaitu 1 desimal dalam base 10, 2 biner dalam base 2, oktal dalam base 8, dan terakhir yaitu heksadesimal atau disebut dari base 16. Hmm. So, nomor 1 yaitu desimal dalam base 10. Sistem ini sering kita pakai sehari-hari karena menggunakan 10 macam simbol bilangan, yaitu angka 0 sampai 9 yang kita kenal, yaitu jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sistem bilangan dapat berupa integer desimal, dapat juga berupa pecahan desimal, yaitu decimal fraction. Dengan notasi di desimal base 10 yaitu sigma n kali 10 pangkat A, di mana n yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sedangkan A yaitu bisa uh, tergantung posisinya dia di bilangan desimal atau pecahan, yaitu bilangan bulat yang menyatakan posisi relatif M terhadap koma atau satuan. Terus, bagaimana penulisan dari desimal base 10? Notasinya yaitu tidak perlu penandaan khusus, cukup angka biasa. Contoh, saya ambil di 25. 25 artinya 25 dalam basis 10. Bisa juga ditulis dalam 25 indeks 10 di bawah ini, buat penanda dari jenis sistem bilangan yang lain. Selanjutnya yaitu contoh penjabaran bilangan desimal ke bentuk pecahan berbasis 10 dan desimal. Contoh pertama yaitu saya mengambil dari 325 pecahan desimal ini. Apalagi kita pecahkan seperti contoh di kiri ini dari persamaan matematis, yaitu penjelasannya kita parsing satu-satu, yaitu penjelasannya angka 3 menempati posisi ratusan. Bisa dikalikan 10 angka 2 yaitu 100, dan angka 2 sendiri menempati posisi puluhan dikalikan 10 pangkat 1 menjadi 10, dan angka 5 sendiri itu di posisi satuan bisa dikalikan 10 pangkat 0, sedangkan 10 pangkat 0 itu 1. Dari ini yaitu kita misalkan 3 kali 100 ditambah 2 kali 10 terus ditambah 5 kali 1, jadi totalnya di 325 untuk penjabarannya ini dari desimal ke desimal. Contoh kedua yaitu saya mengambil di 0,61. Karena ini 0,61, jadi di angka sebelah
kan setelah koma yaitu posisinya pangkatnya itu di negatif. Di 10 seperti ini kita parsing lagi jadi 0, 6, 1. 0 itu karena di posisinya tidak mempengaruhi sehingga bisa diabaikan. 10 pangkat 0 sendiri yaitu terus angka 6 di posisi per 10, 10 pangkat 6 1 yaitu di 0,1. Terus angka satunya sendiri berada di posisi per 100, jadi 10 pangkat min 2 karena di posisi di belakang koma. Seperti yang contoh di awal, masing-masing bilangan ini kita jumlah satu persatu. Seperti ini, 0 kali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 itu 1, 1 dikali 0 tetap 0. Terus 0,6 karena 10 pangkat min 1 yaitu 0,1, sedangkan 10 pangkat min 2 yaitu di posisi 0,01 dikali 1 yaitu totalnya dari keseluruhan 0 ditambah 0,06 ditambah 0,01 yaitu di posisi 0,61. Berikutnya contoh 3. Contoh 3 ini lebih kompleks yaitu kalau tadi itu di posisi 0 di posisi sebelah kirinya itu 0,61 sedangkan sekarang ada di setelah koma maupun sebelum koma kita ngasih contohnya. Seperti ini 94067 koma 10 108. Seperti ini penjelasan di bagian bulat yaitu di kiri koma kita bisa jelaskan yaitu di 9 pangkat 10 pangkat 3 yaitu 9.000, 4 dikali 10 pangkat 2 yaitu 400, dan 10 kali 10 pangkat 1 di 0, dan 7 kali 1 yaitu 7. Terus bagian kirinya karena dia bagian desimal ya, kanan koma, jadi posisinya di 10 pangkat min 1, terus min 2, selanjutnya di posisi 8 ini 10 pangkat min 3. Jika dijumlahkan yaitu seperti rincian di atas ini akan di 9407,108. Selanjutnya kita akan menerangkan di posisi kesimpulannya yaitu penjabaran contoh 1 sampai 3 memperlihatkan bahwa setiap digit dalam sistem digital memiliki bobot tertentu tergantung pada posisinya dari titik desimal yaitu atau disebut koma, dari kiri koma kelipatan positif dari 10 seperti 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2 dan seterusnya. Di kanan koma lihat kelipatan negatif dari 10 yaitu 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3 dan seterusnya. Penulisan ini sangat penting dalam konversi antar sistem bilangan dan pemrograman angka floating dan saat memenuhi struktur angka dalam komputer. Kita lanjut di jenis sistem bilangan yang kedua yaitu biner atau base 2. Sistem bilangan biner ini digunakan oleh komputer hanya pakai angka 0 dan 1 karena komputer pakai sinyal off atau on. Seperti yang pendahuluan sebelumnya, setiap digit disebut bit, bobotnya kelipatan 2. Notasinya yaitu sigma n kali 2 pangkat A, di mana n itu bernilai 0 atau 1, dan A bisa min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Di mana bilangan bulat dalam desimal menyatakan posisi relatif n terhadap koma atau satuan. Nah, bagaimana penulisannya dalam biner ini? Notasinya itu jika di awalan biner itu 0B. Kayak contohnya itu di Python bahasa programan, jika di akhiran subscript 2 yaitu contoh 10, 1, 0, 1, 1, 2. Seperti ini contohnya. Contohnya ini kalau dia di depan yaitu 0B, 10, 11, atau bisa juga 10, 11, ada titik 2 di bawahnya.
Gitu. Nah, terus penjabaran dari bilangan biner bentuk pecahan berbasis 10. Jadi ini biner ke desimal. Gitu. Contoh pertama saya ambil 111101. Nah, jika dijabarkan ini bilangan 101 terdiri dari 4 angka, yaitu 1, 1, 0, dan 1. Digit pertama dari kiri, 1 yaitu berada di posisi ketiga. Jadi dikalikan 2 pangkat 3. Nah, jadi 1 kali 2 pangkat 3 itu 8. Terus selanjutnya digit kedua yaitu 1 di posisi kedua, yaitu 1 kali 4, yaitu 4. Terus digit 0, digit ketiga yaitu di 0, posisi ketiga yaitu 2 pangkat 1 dengan 0, dan digit keempat sendiri yaitu posisi 0 yaitu 1 kali 1, jadi 1. Jika dijumlahkan pada digit pertama sampai digit keempat yaitu 8, 4, 0, 1, sehingga dalam bentuk desimal itu di 13. Contoh kedua, kalau tadi itu 101, sekarang kita di posisi 0,101, yaitu bilangan 0,01 terdiri dari 3 angka setelah koma. Ini catatan setelah koma ya, 1, 0, dan 1. Digit pertama yaitu di posisi 2 pangkat min 1 atau seperdua, yaitu 1 kali 0,5. Terus digit kedua di posisi 0, 2 pangkat 2 yaitu seperempat, yaitu 0,25 dikali 0 ya 0 gitu. Terus digit ketiga 1 di posisi 2 pangkat 3 atau seperdelapan, sehingga 1 dikali 0,125. Jika dijumlahkan, maka 0 ditambah 0 ini ya, 0 di sebelah kiri yang sebelum koma itu, 0 ditambah 0,5 ditambah 0 ditambah 0,125, jadinya ya jika didesimalkan 0,625 dalam desimal. Catatan angka di depan koma adalah 0 sehingga tidak menambah nilai. Itu catatannya. Selanjutnya yaitu contoh 3, yaitu 11,01. Nah, jadi sebenarnya ini 1 dikali 2 pangkat 1, 2 pangkat 0, 0 kali pangkat 2 min 1, 1 kali pangkat 2. Ya, kita memiliki, biar kita mudah, bilangan 11,01 ini memiliki dua bagian. Kita nyebutnya itu sebelum koma dan setelah koma. Sebelum koma itu yaitu di bilangan bulat yaitu 11, sedangkan setelah koma yaitu pecahan 01. Bagian bulat ini digit pertama 1 di posisi 2 pangkat 1, 1 kali 2 yaitu 2, digit kedua di bagian bulat ini 2 pangkat 0, sehingga 1 kali 1 sama dengan. Nah, total dari bagian bulat ini yang sebelum koma yaitu berjumlah 3. Nah, selanjutnya lagi di bagian pecahan nih. Bagian pecahan ini digit pertama 0. 2 pangkat min 1 ya 0,5 kali 0 ya 0. Digit kedua dikali 1, 2 pangkat min 2, 1 dikali 0,2 ya 0,5. Terus di total bagian pecahan ini yaitu 0 tambah 0,5 ya. Nah, sekarang selanjutnya jika digabung dari bagian bulat dan bagian pecahan ini, 3 ditambah 0,25 yaitu 3,25 dalam desimal. Jadi 11,01 di biner jika didesimalkan maka 3,25. Selanjutnya di pecahan biner eh, yaitu kesimpulannya dalam sistem bilangan biner yaitu setiap angka hanya terdiri 0 dan 1, tetapi posisi masing-masing memiliki eh, maaf, tetapi posisi masing-masing angka sangat menentukan nilainya. Nilai tiap angka yang ditentukan berdasarkan posisi titik komanya itu. Kalau kiri seperti di biner itu 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Sedangkan sebelah kanan koma pangkat negatif 2 pangkat min 1, min 2, min 3. Konversi dilakukan dengan menjumlahkan hasil dari setiap digit
dikali pangkat 2-nya. Oke, selanjutnya di jenis sistem bilangan yang ketiga, tal atau base 8. Base 8 ini yaitu sering digunakan sebagai cara pendek menulis biner, yaitu kenapa cara pendek? Karena satu digit oktal itu sama dengan 3 digit biner. Jadi satu itu kalau di binary ya satu, 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 satu gitu. Dalam sistem oktal basis 8 mempunyai simbol angka yang numerik sebanyak 8 buah simbol. Jadi 8 buah simbol ini yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nilai suatu bilangan basis 8 dalam basis 10 dinyatakan yaitu sigmanya sigma n 8 pangkat A, di mana N yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sedangkan A yaitu bilangan bulat dalam sistem sebenarnya yang menyatakan posisi relatif N terhadap koma. Itu. Nah, ini contohnya di min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, seperti itu. Bagaimana cara penulisannya di oktal base 8 ini? Notasi awal yaitu jika di awalan maka 0, 0 atau 0 tergantung bahasanya sih. Yang sering digunakan orang ya menggunakan akhiran subgraph yaitu 8. Seperti contoh nih, jika dia di awal 00, 745 atau 745 atau 8 kecil di bawahnya buat membedakan sistem bilangan yang lainnya. Lanjut contoh, contohnya yaitu di 4, 5, 6, 3, 8 yaitu uh, uh, angka 3 berada di posisi paling kanan yaitu 0 yaitu 3 dikalikan 80 yaitu 3. Terus angka 6 berada di posisi 2 yaitu eh, di posisi kanan yaitu dikalikan 81 berarti 6 dikali 8 48. Terus terus angka 5 berarti di posisi 2 yaitu kanan. Jadi 5 dikalikan 8 pakai 2 jadi 320. Angka 4 berarti di posisi ketiga dari kanan, 4 dikalikan dengan 8 kali 3. Pangkat 3 yaitu 4 kali 5, 12, 208. Nah, hasil akhirnya ya seperti ini. 4, nah, seperti ini 208 ditambah 320, 48 ditambah 3, yaitu jika didesimalkan menjadi 2419. Nah, contoh kedua menggunakan koma seperti contoh-contoh sebelumnya. Contoh dua ini yaitu 647,35 gitu. Nah, seperti biasa kita bedakan yaitu mana bagian bulat, mana bagian pecahan gitu. Bagian bulat kita tahu yaitu di 647 gitu. Nah, jadi 647 ini posisi paling kanan berarti 7 kali 1 yaitu 7. Angka 4 berada di posisi 8 pangkat 1 yaitu 4 dikali 8, 32. Terus posisi angka 6 berada di posisi 8 pangkat 2 yaitu 6 kali 64 yaitu dan 64. Dijumlahkan jadi 423. Selanjutnya ke bagian pecahannya nih. Bagian pecahan di sini dalam sistem oktal angka setelah koma dikalikan dengan angka negatif dari 8 ya. Nah, angka 3 adalah digit pertama setelah koma. Posisinya 8 pangkat min 1 yaitu 3 kali 0,16 yaitu 0,375. Angka 5 adalah digit kedua setelah koma 8 pangkat min 2 atau 5 kali 0,15625 sama dengan 0,078125. Kita jumlahkan di bagian pecahan ini 0,375 ditambah 0,7815 menghasilkan 0,43125. Nah, jika kita sudah mendapatkan masing-masing penjumlahan dari bagian bulat dan bagian pecahan, maka kita bisa mengkonversikan dari oktal ke desimal dengan
bagian bulat dan bagian pecahan, di mana 647,35 oktal jika didesimalkan yaitu di 423,453,125. Terus poin-poin dari oktal ini yaitu setiap digit dalam angka oktal memiliki nilai tempat berdasarkan pangkat dari 8. Posisi sebelum koma kiri dihitung dengan pangkat 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8,2 dan seterusnya. Dan setelah koma atau kanan dihitung dari pangkat negatifnya 8 pangkat min 1, 8 pangkat min 2 dan seterusnya. Untuk mengubah ke sistem desimal, cukup kalikan tiap angka dengan nilai tempatnya lalu jumlahkan semua hasilnya. Oke, kita ke jenis sistem bilangan yang terakhir, yaitu heksadesimal atau base 16, maaf. Sistem heksadesimal basis 16 ini mempunyai simbol angka numerik sebanyak 16 buah. Karena angka yang telah dikenal 10, maka perlu menciptakan 6 simbol angka lagi, yaitu uh, kalau heksadesimal itu 10 setelah angka 9 itu ada A, B, C, D, E, F. Ya. Di A sendiri kalau didesimalkan itu di 10, heksadesimal B itu di 11, heksade, C di posisi 12, heksa D di desimal 13, posisi heksa E 14 di desimal, sedangkan F di heksa jika didesimalkan di posisi 15. Dengan demikian, simbol-simbol angka untuk sistem heksadesimal adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Nah, jika dinotasikan yaitu N dikali 16 pangkat A, di mana 0 itu, di mana N itu seperti tadi 0 sampai 15 atau terus A itu bilangan bulat dalam sistemnya yang menyatakan posisi relatif N terhadap koma atau satuan. Bagaimana cara menulisannya? Heksadesimal. Satu heksadesimal sama dengan 4 digit biner. Sangat cocok untuk representasi data dalam komputer. Notasi jika di awal 0x, bisa juga pemrograman. Kalau di akhiran, subscript di 16. Contoh, 0x 2F. Atau posisinya itu 2F16 kecil di sini. Oke, sekarang lanjut ke contoh karena heksadesimal ke desimal ini makin besar. Saya ambil contoh pertama di 584 AED gitu. Bilangan 84 AED heksadesimal ini memiliki 6 digit yaitu 8, 5, 8, 4, A, E, dan 8. Digit 5 berada di pangkat 5. Sehingga dikalikan 16 pangkat 5 sehingga menghasilkan 5, 2, 4, 8, 8, 8, 0. Digit 8 berada di posisi keempat. Jadi dikalikan ke 16 pangkat 4 sehingga menghasilkan 5, 2, 4, 2, 8, 8. Digit keempat berada di posisi 3 yaitu 16 pangkat 3 menghasilkan 16, 3, 8, 4. Digit A yang bernilai 10 dalam desimal berada dalam posisi kedua sehingga 10 dikalikan 16 pangkat 2 menghasilkan 2560 dengan digit terakhir digit E bernilai 14 dari seterusnya dikalikan 16 pangkat 1 menghasilkan 224. Terus terakhir digit D bernilai 13 dalam desimal dikalikan 16 pangkat 0 menghasilkan 13. Jadi 8584 AED heksadesimal jika didesimalkan sebesar 5786349. Contoh kedua, saya menggunakan koma seperti contoh sesungguhnya. Ini E, 1A, yaitu bilangan E terdiri dari 1 digit sebelah kiri koma dan 2 digit di sebelah kanan koma. Kan? Sebelah kiri koma ada E. E dalam heksadesimal berarti 14
dalam desimal karena posisinya di 16 pangkat 0, maka 14 kali pangkat 1 yaitu 16. 16. Oh. Tuh, tuh. Terus sebelah koma, digit pertama adalah 1, sehingga 16 pangkat minus 1, maka dikali 1/16, yaitu 0,0625. Terus digit kedua adalah A, bernilai 10 dalam desimal dan berada di posisi pangkat 10 pangkat min 2. Jika maka 10 dikali 1/256, yaitu di 0,0390625. Setelah itu kita jumlahkan nih. Semuanya 14, 0,025 ditambah 0,625. Jika didesimalkan menjadi 14,101562510. Oke. Nah, dari poin-poin heksadesimal ini, heksadesimal hurufnya A sampai F mewakili nilai 10 sampai 15. Terus di setiap posisi digit kiri ke kanan bernilai 10 pangkat N, yang mana N itu pangkat. Digit setelah koma pecahan menggunakan pangkat negatif seperti 16 pangkat min 1, 16 pangkat min 2, dan seterusnya. Konversi ini sering digunakan dalam komputasi seperti pengalamatan memori, pemrograman, dan sistem digital. Oke, ini tabel. Ini adalah salah satu contoh tabel perbandingan sistem 16 di 0 sampai 15, yaitu desimal, biner, oktal, dan heksa. Seperti ini, desimal, biner, kayak 00, 0, terus 1 ini. eh, jika desimal jika dibinarkan jadi 0,01, jika dioktalkan 1. Nah, itu selanjutnya sampai seperti ini contoh yang khususnya di posisi 8 desimal jika dibinarkan 10 dan kan oktal ini 10. Kenapa ini 10? Karena 7 langsung, karena oktal itu 1 sampai 0 sampai 7, ini naik lagi jadi 10. Jika disamakan yaitu sama dengan 8. Itu ini selanjutnya seperti ini konversi-konversi dari desimal ke oktal. Ini terus dari heksadesimal apa di posisi desimal 15, heksadesimalnya di F gitu. Kesimpulannya dari sistem bilangan ini, sistem bilangan itu penting untuk memahami cara kerja komputer. Biner adalah dasar sistem digital. Selanjutnya, konversi antar sistem sering digunakan dalam pemrograman dan elektronika. Ya, terima kasih untuk pengajian materi sistem bilangan ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata bisa di komen di bawah sini. Terima kasih. Saya Dimas Panca mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum.